Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang terkait dengan tema kita tentang Tuhan Kau Gembala kami. Lalu ditulis di situ, jauhkan kami dari dosa. Saya akan mengutip dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saya akan membacakan bagian yang kedua dari 1 Korintus 6. Saya bacakan ayat yang ke-18 dan 19 sampai 20. Jadi 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak. Saya coba untuk meringkas dengan cara saya trilogi yang diberikan kepada saya. Seperti ini Ibu Bapak. Trilogi yang diberikan kepada saya, Tuhan Kau Gembalaku. Itu terambil dari Kidung Jemaat 407. Entah sudah dinyanyikan atau belum ya? Sudah ya, udah dilatih juga ya. Jadi pasti Ibu Bapak juga tahu lagu itu. Ketika dinyanyikan, Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, dan seterusnya. Itu bagian teks yang tadi saya bacakan dari Yesaya 40 ayat 11. Dan ternyata itu juga bagian yang dikutip oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 10. Saya bacakan di dalam bagian kutipan, saya sudah masukkan ke catatan saya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 dari Yohanes 10, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu apa hubungannya bacaan ini semua? Ibu Bapak tahu bahwa Yesaya itu hidup sekitar abad ke-8 sebelum Kristus. Dia mengungkapkan bagaimana kerajaan itu akan menetap kalau mereka memegang janji Yahweh, janji Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka terus berkompromi dalam hidup. Dan tidak ada sesuatu yang baru. Sampai-sampai diberikan tanda tentang seorang anak darah yang akan melahirkan. Dia disebut Immanuel. Yesaya 7:14. Lalu dibunyikan bahwa dia itu adalah penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Itu atributnya. Dengan sebutan subjek, anak yang dilahirkan dan putra yang diberikan. Putra yang diberikan itu satu aspek hukum. Bahwa kita boleh menjadi anak-anak Allah karena Kristus putra Allah. Dan Allah boleh kita sapa Bapa. Dia terlahir
di dalam keinsanian. Dia memberikan nasihat, dia merawat hubungan bagaikan Allah dan umat, bahkan lebih rapat dan lekat seperti bapa dan anak. Dan orang yang hidup bersama dia adalah pewaris kerajaan. Luar biasa kan? Tapi tahukah bahwa ujung daripada nubuatan itu mereka terbuang ke Asyur 722 sebelum Kristus. Jadi sesudah dia menubuatkan itu gak lama dibuang orang Israel. Habis. Sampai muncul lagi berita yang Yohanes 10 itu menyatakan bahwa gembala yang baik yang dimaksudkan di Yesaya 40 itu adalah ungkapan yang sebenarnya kita nggak bisa terima dengan akal, karena kalau kita baca kronologinya 39 pasal Yesaya itu abad ke-8 sebelum Kristus. Tetapi pasal 40 sampai 66 itu adalah abad di mana orang Israel itu jelang seutuhnya dibuang dan kembali. Itu sekitar 536 begitu sebelum Masehi. Lah dari 722 ke 536 itu kan hampir 2 abad. Apa Yesaya seumur itu? Oke, kita tidak berdebat di situ. Berarti apa yang diungkapkan di Yesaya 40 yang sering orang sebut sebagai Yesaya kedua, Deutero Yesaya itu adalah sifat nubuatan. Sementara di dalam 39 pasal pertama itu adalah perkataan ajaran. Kalau memang seperti itu, lalu trilogi yang kita mau dapat apa? Saya minta tolong, ada satu bagian kutipan, ada 2 sebenarnya, boleh ditayangkan satu persatu. Ini dari Winston Churchill ya, PM Inggris. Dia mengatakan, without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a curse, katanya. Jadi kalau diterjemahkan ya sebagaimana mestinya literal, dia mengatakan bahwa tanpa tradisi, seni itu adalah sekawanan domba tanpa gembala. Dan tanpa inovasi, seni itu sendiri adalah sebuah mayat yang tidak berguna. Boleh kan saya memaknai apa yang dikatakan Churchill itu dengan trilogi saudara? Seperti ini. Tradisi itu atau culture itu ya di dalam kebudayaan itu biasanya ada apa yang disebut dengan custom, kebiasaan, tetapi lebih kepada pemaknaan yang tidak lagi tertulis secara hukum, tetapi menjadi hukum universal. Saya ambil contoh. Kalau orang Tionghoa itu, ya, dia ketemu sesamanya di hari yang penuh sukacita, dia pasti kepalkan kedua tangannya. Lalu kemudian cara dia mengangkat itu juga sebuah gestur yang memperlihatkan seberapa usia yang mengangkat tangannya, misalnya, atau seberapa status dia tempatkan di hadapan sesamanya, misalnya. Kalau saya menghadap saudara seperti ini, itu berarti saudara setan saya. Dan biasanya begini, Dern, manusia, engkau dan saya manusia. Tapi kalau saudara lebih tinggi dan saya hormat, saudara di atas saya. Kalau emang saudara itu dewa, saya naikin ke atas, makanya kan ada yang sampai begini-begini toh. Nah, itu custom. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis lagi, tetapi sudah menjadi hukum universal. Maka orang kalau dia kasih begini, dia akan begini. Kenapa? Karena itu tanda hormat. Lalu habit itu sendiri, kalau culture itu custom and habit, dia bilang, habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa menjadi nilai-nilai yang mungkin sesuatu yang sudah tercemar, tidak lagi otentik pada dirinya. Nah, bagian itulah yang perlu dibenahi. Jadi Churchill mengatakan kalau Anda dan saya tidak punya tradisi kekristenan, maka seni hidup yang saudara punya itu liar. Seperti kawanan domba yang tidak ada gembalanya. Suka-sukamu saja. Saya mau datang telat hak saya. Saya ke Meken datang duluan juga itu urusan saya.
Saya mau pulang duluan juga, nanti itu juga bagian saya yang bertanggung jawab. Tetapi ketika engkau dan saya mengikuti aturan-aturan yang mungkin minggu kemarin, Pendeta Galen itu menyampaikan, tuntunlah aku, begitu kan ya. Tuntun kami dombamu, Tuhan kau gembalaku. Jadi artinya apa? Ada nilai-nilai atau custom yang kau dan saya ketahui, dan ternyata customnya itu bukan sesuatu yang sifatnya sebut saja aturan-aturan. Tapi ini hubungan yang sangat personal. Dia mati buat Anda dan saya. Sehingga Paulus itu mengatakan, jangan engkau berbuat cabul. Mungkin itu perluasan dari jangan berzina. Lalu otak kita kalau dibilang berzina kan pasti ada lokalisasi, ada perempuan, ada lelaki yang boleh dipakai dirinya. Padahal nggak sesederhana itu yang dimaksudkan dengan perzinahan atau percabulan. Adalah ketika engkau dan saya tidak menggunakan tubuh ini sebagaimana yang sudah menjadi custom tadi. Dan ternyata custom itu disampaikan oleh Paulus. Engkau sudah ditunaikan. Sehingga tubuh itu bukan milik kamu lagi, tapi milik Dia yang membayar lunas. Di mana roh Allah itu akan tinggal di dalamnya dan engkau menikmati persekutuan dengan Dia. Pada waktu engkau melesetkan apa yang Tuhan tentukan dari kekekalan di dalam nilai-nilai kekal itu, dan engkau tidak menghidupinya, itu yang dimaksud Churchill. Jadi kalau tradisi itu tanpa seni, dia mengatakan seperti itu, ya sudah, engkau dan saya akan menjadi orang yang akan hidup terus di dalam kekonyolan itu. Kenapa? Karena engkau menjadi kawanan domba yang liar, karena nggak ada gembalanya. Dan kalau tidak ada inovasi atau penemuan-penemuan yang mungkin ini adalah bagian yang kalau saya sengaja memaksakan barangkali dengan tema trilogi saudara, adalah ketika engkau mencari, dan mungkin hari Kamis besok, Pendeta Beni Solihin. Mau nyebut namanya susah ya, berarti saya udah mulai tua ya, wajahnya ada tapi nyebut nama susah. Dia mengatakan bahwa bagaimana engkau dan saya akan mencari kehendaknya? Sudah barang tentu engkau akan lebih dulu mengakui kita tersesat. Lah tersesat itu apa? Tersesat itu berarti tidak pada di koordinat yang dia tentukan. Itu tersesat. Kan kalau Anda pakai Google Map juga sering kita disesatkan oleh Google Map toh. Karena dia terganggu kalau ada layer-layer yang itu apa namanya, satelit itu tidak bisa menembus alat Anda, Android Anda. Dia akan kebingungan. Dia bilang geser sedikit ke kanan, oh ternyata ada flyover. Kalau enggak dia nggak bisa detect, lalu dia keder. Misalnya. Jadi Anda harus mengaku koordinat Anda itu salah. Nah sekarang kalau memang salah kan kita perlu tahu koordinat yang benar yang mana. Paulus dengan gamblang bilang hidupmu itu milik Dia. Dan tubuh yang harus nanti Tuhan pakai itu adalah tempat di mana Roh Kudus itu boleh diam. Apa hubungannya? Noen itu menggarisbawahi dengan sangat dalam. Dia mengatakan bahwa hati itu adalah tempat di mana Tuhan yang mulia itu ingin berdiam. Jadi engkau adalah makhluk mulia. Engkau orang hebat. Tetapi dia bilang kalau engkau tidak buka mata batinmu itu, dan kau tidak bangga bahwa dia boleh tinggal di dalamnya karena tidak ada rasa bahagia yang engkau cari itu, di mana lagi tempat Tuhan akan tinggal? Di sini. Ini lihainya luar biasa saudara. Ayo kita ikut. Nanti kebersamaan. Wah ini ntar ekstra kolekta nih kalau ikut dia nih. Saudara tahu maksud saya? Halo? Nggak tahu kan? Saya mau kemana? Maksudnya begini. Kalau Anda setiap minggu itu ibadah kan sudah ada 2 kantong tuh. Nih yang kayak gini. Ya toh?
Tahu-tahu panitia dalam pertemuan itu ada warna lain, biru sama ungu. Keluar lagi sepasang. Padahal kita udah beri semua yang memang udah dipersiapkan. Dia bilang karena ada kebutuhan ini, silakan Anda mengambil dan berbagian. Kira-kira kita ambil nggak? Halo? Anda nggak jawab, timer saya jalan terus loh. Kan bisa iya, bisa enggak toh. Sekali oke. 2 kali masih oke. 3 kali oke. Kalau terus begini kebaca polanya, Anda nggak akan datang lagi di persekutuan itu. Lalu ngomong segala macam. Dan saya nggak lanjutin karena itu bukan bagian dari khotbah saya. Maka Nowen itu mengatakan, Tuhan jangan ditaruh di sini. Ini prosesor yang Paulus bilang selalu diperbaharui. Supaya formatmu dan format saya itu tidak menjadi serupa dunia. Dia memakai kata kerja skematizo. Dari akar kata skema. Skema untuk orang elektro pasti tahu. Gambar elektronik. Di mana PC board yang atasnya itu dimasukkan resistor, transistor, diode, IC, dan lain-lain ada di situ. Kalau Anda bilang, ini khotbah apa? Udah dengerin aja dulu. Jadi kalau ada yang rusak, si teknisi itu akan buka skemanya. Anda lapor ke bagian customer service Samsung misalnya, Pak, maaf, TV saya tidak ada suara. Teknisi yang baik, dia akan ngecek langsung speaker dulu. Speakernya rusak nggak? Enggak, dia lanjutin ke bagian audio PC boardnya. Sampai di situ dia cari ada hubungannya nggak ini di dalam osilator yang menguatkan nanti ke sana. Kalau nggak ada hubungannya dia kejar. Oh putus di sini. Ternyata putus diodenya angus misal. Cabut ganti. Hidup dia. Jadi skema yang dimaksud Paulus itu kalau kita menjadi serupa dengan dunia itu dengan skema yang tadi ada masalah selesai. Tapi hidup Anda dan saya bukan itu. Kita justru jangan tiru pola dunia itu dengan segala gaya-gayanya, dengan nilai-nilainya. Tapi berubah di dalam pembaruan budi kita, sehingga kita menjadi bentuk baru. Dia menggunakan kata kerja metamorfo, dari kata morfe. Lalu morfe itu apa? Morfe itu bukan skema yang udah jadi plek begitu, bukan. Tapi dia ada bentuk yang mungkin lebih primitif dan nanti akan menjadi modern. Saya ambil contoh dari satu titik itu telur kupu-kupu. Dia titipkan di selembar daun. Kemudian si telur itu menetas dan mulai memakan daun itu dan membesar, dia menjadi ulat. Lalu ulat itu menjadi besar karena menghabiskan sekian lembar daun dan dia menjadi kepompong. Dia melatih di dalam dirinya kepompong itu dan akhirnya kepompong itu menjadi wadah yang mengeraskan kulit si ulat. Dan pada waktunya dia memecahkan kepompong itu dan dia terbang. Perubahan dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu itu morfe yang diproses dalam waktu. Jadi kalau nanti saudara ditanya ibu bapak ini, jadi kupu-kupu itu intinya apa? Halo? Ya kupu-kupu. Tetapi dia memulai dengan telur yang Anda tidak tahu ini telur apa. Tetapi oleh karena dia punya nilai warisan pada dirinya, genetiknya itu, dia akan tumbuh nanti menjadi ulat yang bukan ulat lalat. Bukan. Tapi ulat dari kupu-kupu. Nanti terlihat pada proses waktu aktualisasi dia. Nah kalau engkau hari ini harus mencari kehendaknya, dan hari ini kita disuruh untuk memikirkan jauhkan kami dari dosa. Orang pikir dosa itu adalah sesuatu yang di luar sana. Dia membujuk saya terjatuh. Ada benarnya. Tapi masalahnya si pencoba itu sudah dikalahkan yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 20. Dia sudah tunaikan dengan kematiannya. Sehingga tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Supaya jangan kita
melakukan percabulan karena dosa-dosa yang apapun kata dia, itu semua di luar diri. Tetapi percabulan itu engkau membawa masuk semua yang di luar ke dalam. Nggak ada obatnya itu. Kecuali mati. Dan ternyata di awal tadi saya bilang perzinahan, percabulan bukan soal lokalisasi dengan lelaki perempuan yang bisa dibeli. Tapi itu juga ada pemaknaan yang bahasa Inggris itu adult ya. Perzinahan itu disebut dengan adultery. Tapi adult itu sendiri ada sebutan yang mirip yaitu idolatry. Jadi adultery dari kata adult dan idolatry dari kata idol, ya seperti Indonesian Idol, American Idol gitu ya, idola-idola yang bukan Tuhan tetapi seakan-akan Tuhan, itu perzinahan rohani, itu berhala namanya, sama. Dan hari ini saya tahu bahwa Anda tidak punya berhala-berhala karya seni. Entah dalam patung dan lain sebagainya dengan bahan yang bagus, batu indah atau logam mulia. Saya tahu. Tapi ketika keyakinan kita, kecerdasan kita seakan-akan bisa menyelesaikan masalah masa depan kita, jangan-jangan ada sedang meleset di koordinat Tuhan. Kita harus ingat itu. Ketika engkau mengandalkan semua masa depan dengan keberhasilan, peraihan-peraihan kita dan seakan-akan saya bisa menghidupi anak-anak saya sampai dewasa. Boleh, nggak ada yang salah punya pengharapan itu. Tapi ketika kita meninggalkan koordinat yang Tuhan mau, yang Noan bilang ditaruh di sini dan engkau tidak lagi tempatkan itu, ada yang hilang, ada yang kosong dan tidak bisa diisi oleh apapun. Kecuali Dia pemilik hidup kita. Jadi kalau kita mengatakan, jauhkan kami dari dosa. Saya coba berpikir begini saudara. Kalau dosa itu tidak mencapai sasaran, berarti dosa itu ada dua bagian saja. Dia aktif atau pasif. Aktif berarti dia melanggar yang dilarang. Contoh, jangan mencuri, dia nyolong, ya kena dia kasusnya. Tetapi yang pasif itu, dia tidak melakukan apapun, tapi membiarkan apa yang menjadi ajakan atau amanat Tuhan. Misalnya, pergilah kepada seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Dia diam aja. Nggak mau. Ntar duit gua habis kalau ke sana. Padahal kita punya kebiasaan toh setiap tahun pergi ke Ngabang dah. Halo? Ini pada diem ya? Pada tegang ya? Tenang aja, 17 menit lagi saya juga berhenti sendiri. Anda bilang bisa di mana saja, kenapa harus ke sana? Intinya bukan soal macam-macam, emang nggak mau ngapa-ngapain. Kan Tuhan udah nentuin katanya. Kata Pak Bigman dulu, Tuhan menetapkan siapa yang selamat dan tidak selamat. Lah kita udah capek-capek ternyata kata Tuhan dia nggak diselamatin, kan sia-sia. Bayangkan tuh kalau otak dipakai lebih daripada batin untuk menempatkan Tuhan di koordinat hidup kita. Hitungannya luar biasa. Tapi ketika engkau dan saya menempatkan Tuhan yang memulihkan hidup kita dan batin ini menjadi sumber hidup kita, Anda akan punya kepekaan ekstra di situ. Maka dosa bagi saya hanya dua itu, aktif atau pasif. Dan kalau aktif sudah jelas ada aturannya. Tetapi kalau pasif menjadi pembiaran ajakan Tuhan, terkadang abu-abu dan susah. Tapi menurut hemat saya oke lah. Lebih baik kita mendengar suara Tuhan. Karena di dalam Yesaya 40:11 tadi, ketika dia mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus Sang Gembala yang baik. Kenapa disebut baik? Karena dia memimpin. Karena dia menopang. Dia membayar harga untuk menjamin kawanan dombanya jangan liar. Dia jalan di depan dengan tongkat dan gada. Mengarahkan domba yang nakal dan memukul serigala yang
jubah domba itu untuk tidak bisa memangsa kawanan dombanya. Itu Yesus. Dengan kematiannya. Sudah selesai. Sehingga nyanyian tadi yang ditulis gitu ya oleh Dorothy dan juga diaransir oleh pemusiknya dan Anda bisa menikmati lagu itu, ternyata adalah lagu yang menggarisbawahi Tuhan betapa muliamu itu Engkau tempatkan di dalam hidup. Dan aku mau Engkau bimbing terus. Dan bagaimana saya boleh tidak lagi memiliki kebiasaan dosa. Kalau memang culture itu, kebudayaan Kristen yang kubangun itu adalah nilai-nilai Kristiani, custom yang tak tertulis lagi, tapi sudah dijalankan di dalam komunitas kita, maka habit-habit yang mungkin meleset tadi saya bilang, itu dibenahi. Bagaimana membenahinya? Tidak terlalu susah. Kalau kita punya prinsipnya. Masalahnya sekarang kita sering tidak punya prinsip. Kutipan yang kedua mungkin akan menolong kita. Ini dari Paus Yohanes ke-23. Dia mengatakan bahwa kawanan Kristus itu dibangun dari domba-domba yang tidak hanya menyimak ya gembala mereka, tapi juga yang mampu recognize itu apa namanya? Mengenali suaranya, ya, mengakui bahwa ini memang gembalaku. Recognize itu seperti itu. Mengenal di dalam artian clear, getarnya itu memang getar dia. Seperti penjaga kebun yang Maria pikir itu penjaga kebun padahal Kristus yang bangkit. Tapi ketika namanya dipanggil Maria, dia sangat kenal getar itu. Itu getar sang guru, maka dia langsung respon, guruku. Jadi recognize his voice katanya. Dan kawanan domba itu mengikut dia dengan setia dan dengan penuh kesadaran pada padang rumput kehidupan yang kekal. Kenapa Paus Yohanes mengatakan pasture of eternal life? Karena memang ada pasture yang green grass itu. Dan itu menjadi ayat-ayat yang dibacakan sebelum ayat 11 dari Yesaya 40. Bahwa manusia hidup itu seperti rumput dan bunga yang layu. Tapi sabda Tuhan itu kekal selamanya. Ditegaskan 2 kali di situ supaya kita mendengar suaranya. Kalau Anda dan saya tidak mau mendengar suaranya, nggak ada yang larang juga dan nggak ada yang ngomel, nggak ada. Cuma rugi sendiri. Kenapa rugi? Karena mungkin kita akan bukan sekedar tersesat, domba itu memang ternyata hewan yang dianggap rada bodoh. Kenapa rada bodoh? Karena dia itu hanya mengikuti aroma yang keluar dari ujung keempat kakinya itu. Jadi dia mengikuti di padang rumput itu, jalur itu. Dan domba itu nggak bisa loncat. Kalau udah jatuh dia nggak bisa begini. Yang bisa begini kambing. Domba nggak bisa. Kalau nggak percaya, kita ke Ngabang kita lihat. Nggak bisa. Nah jadi di si domba itu kalau udah terperosok dia mesti diangkat. Kalau nggak bisa. Dan dia bisa nggak pulang kalau nggak ada temannya. Karena dia nggak mencium aroma itu. Sehingga dianggap rada bodoh. Dan kalau memang seperti itu ya kita ngaku aja. Memang kita nggak tahu kok masa depan itu sebuah kehidupan yang penuh misteri. Ya kita melangkah. Caranya bagaimana? Jangan gunakan mata fisik kita. Tapi gunakan mata batin kita. Oh bagaimana caranya itu Pak? Terkadang mata fisik kita mengatakan tidak mungkin. Tapi mata batin ini selalu menguatkan mungkin. Tapi saya nggak punya kemampuan. Batin itu bilang bisa. Bagaimana caranya? Bisa. Iya caranya gimana? Bisa. Caranya gimana? Kamu bisa. Itu gembala nggak ngejerit walaupun dombanya ngejerit.
Dari mana taunya? Tadi putrinya Ibu Kezia itu nyanyi kan? Betul ya putrinya ya? Sebelum dia nyanyi, dia goda adiknya sampai nangis-nangis. Mungkin itu cara dia untuk mengurangi stres karena tadi disuruh nyanyi. Mungkin. Dia senang aja waktu ditanya, kenapa kamu bikin dede nangis? Hehehe, dia nggak mau jawab. Karena memang dia tidak tahu. Terus tadi dia nyanyi, dia ragu-ragu. Tapi maminya tahu tentang siapa anaknya. Maminya berdiri di situ. Jadi mungkin anak itu mau berdalih. Nanti aku kalau berhenti nyanyi gimana mami? Liatin mulut mami. Jadi nyanyi benar kan? Kalau mengikuti Paus Yohanes ini kita beres. Karena kita melihat mimiknya. Tapi kalau kita tuli bagaimana? Kalau nggak buta oke. Lihat geraknya. Kan ada bahasa isyarat. Kalau buta gimana? Kan nggak budak. Dengar. Saudara masih dalih. Kalau udah buta budak gimana? Kan banyak orang Kristen di gereja udah buta budak belagu gitu kan. Banyak. Masih ada jalannya. Belajarnya pakai ini. Semua disentuh. Maksudnya sentuhan itu si pemilik tubuh itu tahu. Apakah orang di sekitarnya sedang mengamati dengan cinta atau dengan amarah? Ini. Dan ketika awal komputer itu keluar, dibilang dunia ada di genggamanmu. Orang ketawa. Sekarang Anda mau mengingkari. Kan Anda mau kemana aja tinggal pijit toh. Ketemu kok. Luar biasa tuh. Dan saya kongkol. Mungkin ada yang kenal Pak Paul Hidayat. Dia yang sering mencerahkan anak-anak mahasiswa. Dia bilang ketika komputer itu masih menggunakan flowchart segala macam untuk membaca database, kita memang kelengar bagaimana bisa untuk membuat animasi dan seterusnya. Tapi pernahkah kau berpikir hari ini software yang luar biasa itu? Saya ngalamin dengan .comment itu untuk mengetik. Sekarang nggak ada istilah .comment. Anda beli komputer, langsung Anda bisa pakai ketik. Asal Anda beli operating systemnya. Mau yang asli lebih bagus. Enggak asli, ya udah, entar dikacauin terus. Tapi kalau Anda bilang, oh saya orang Kristen sejati, ya beli yang asli. Ketika engkau dan saya hari ini dengan ini bisa ketemu. Saya akan menutup satu bagian khotbah ini. Bukan soal buta tulinya. Tetapi dia orang normal. Satu kali dikatakan ada seorang pebisnis yang ingin pulang. Atau dia bepergian. Ke tempat yang mungkin tidak ada kapal besar yang lewat sana. Jadi kapal kecil dengan baling-baling dan seterusnya. Dan ternyata penumpangnya cuma diri dia dan pilotnya. Pergilah mereka berdua. Dibilang sekian menit pertama itu aman. Tapi sekian menit kedua tiba-tiba pilotnya drop. Pingsan. Dia kalap karena dia bukan pilot. Berarti nyawa di ujung tanduk ya. Langsung dia mayday, mayday, lalu ada yang jawab. Oke, saya sudah dengar. Kamu tenang, jangan lihat depan, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan, apalagi lihat ke belakang. Baca manual dan display yang ada di depan. Dan dengarkan suaraku dan jangan putus dengarkan. Jangan jadi panik dengan melihat kiri kanan. Dengarkan saja perintahku. Oke. Kapal ini depan akan ada badai. Naikkan elevasi segini. Tambah gasnya. Terus jalankan. Tahan gasnya. Di depan itu ada gunung. Jangan khawatir. Anda mengelak. Angkat itu setirnya. Goyangkan ke sini dan tarik sedikit ke depan. Tahan itu. Lakukan saja. Dia melewati gunung. Dan akhirnya berjumpa dengan lapangan untuk dia landing.
Singkat cerita landing supaya khotbah saya nggak kelewatan. Selamat dia. Dia saking gugup dan takutnya dia buru-buru katanya masuk ke hotel dan dia check in. Dia ingin istirahat sesaat. Ketika dia mau tidur, ada yang ketok pintu kamarnya. Dan ketika pintu kamarnya itu dibuka, orang itu mengatakan, "Akulah suara yang membimbingmu sehingga engkau tiba di sini. Engkau luar biasa. Karena engkau selalu dengarkan apa yang menjadi perintahku." Dia memeluk dan mengatakan, "Kau sudah menyelamatkan saya. Engkau juga orang baik. Itu tugas kami. Tapi tahukah engkau pernah kejadian seperti ini gak selamat?" Anda tahu kenapa? Bukan bodoh orang itu. Tapi dia mengandalkan pikirannya. Bukan mendengarkan yang aku perintahkan. Bukankah si domba yang bodoh itu harus mendengar suara dan recognize, kata Paus Yohanes itu. Kenali. Engkau akan selamat dan terhindar dari dosa. Engkau tidak perlu listing percabulan itu apa, enggak penting. Tetapi kalau batinmu terarah kepada dia dan mendengarkan suara dia, kita akan aman di dalam jalan itu. Seperti hari ini saya sudah mulai lebih aman, enggak grogi lagi. Kenapa? Karena saya tahu tadi Google Map itu saya pasang dari Kelapa Gading SCBD. Dia taruh di ujung sana buat muter. Ini yang bego siapa? Oh saya yang bego, bukan Google Map. Mestinya Pacific Place kan gitu toh. Jadi langsung belok ke dalam. Nah karena saya juga sudah tahu Mediterranean Room itu ada di P1, ya saya ke P1. Tadinya kemarin itu saya muter-muter kayak orang bego. Ini jalan kemana gitu ya? Mau ke sini kayaknya keluar lagi. Ini yang mana? Tanya akhirnya petugas. "Pak, saya mau ke P1. "Oh betul, Bapak udah harus ke situ." "Oh ini bukan keluar." "Enggak, nanti sampai sana belok kiri." "Nah Bapak lurus aja. Nanti belok lagi sampai mentok kiri lagi." Nah itu udah P1. Nah hari ini saya gak perlu nanya-nanya lagi karena udah tahu. Kenapa? Karena awalnya saya dengar dan dengerin orang. Belajar, udah tahu, iya selamat. Jadi ternyata Anda juga tidak boleh lupa. Iman kita itu dibangun dari karena mendengar. Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allahmu Allah yang esa. Kasihilah dia dengan segenap pikiranmu, hatimu, perbuatanmu. Ajarkan kepada anakmu. Apa ketika engkau berdiri, duduk, tidur, maksudnya mau tidur, katakan bahwa Allah itu cinta. Ketika engkau mengalami itu, maka ada seorang penulis juga, apa sender saya lupa. Dia mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mengasihi dan dikasihi. Jadi kalau engkau adalah orang yang mengalami titik Noan mengatakan batinmu itu tercerahkan. Dan engkau menjadi orang yang dicintai dan begitu mulia. Maka kemuliaan itu engkau transfer kepada orang. Bukan perbuatan dosa karena engkau dibebaskan. Maka perjalanan syukur karena terbebas dari dosa. Engkau mengatakannya. Tuhan itu Allah yang baik. Yang menghindarkan aku dari jebakan itu. Dan aku selamat hari ini. Bolehkah saya mengajak ibu bapak petang malam hari ini? Jadi kalau engkau mengerti bahwa Allah itu gembala yang baik dari Yesaya 40:11. Diulang di Yohanes 10. Ditegaskan oleh Paulus bahwa kematian dari gembala yang baik itu demi penebusan engkau dan saya. Supaya tubuh ini menjadi alat Tuhan. Bukankah teologi daripada Gereja Reformasi Indonesia juga akan menyiapkan saudara? Menggunakan tubuh sepenuhnya untuk kemuliaan namanya. Biarlah kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan betul udah selesai kan ya. Biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.